Apa arti kesuksesan hidup bagi Anda? Apa ukuran pencapaian hidup bagi Anda pribadi? Banyak orang yang mengukur kesuksesan hidup dari memiliki kekayaan yang melimpah, sehingga semua mimpi-mimpi keinginannya terpenuhi. Pengkhotbah 5 berkata, kesia-siaan kekayaan. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Yang menulis kitab Pengkhotbah adalah Raja Salomo yang kita tahu sangat-sangat kaya. Kalau kita pengen dengar arti kesuksesan hidup dari seseorang yang kaya, dia berkata bahwa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Bahkan setiap orang yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Dikatakan ini pun sia-sia. Di ayat 11 dibilang gini, dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan bagi pemiliknya selain daripada melihatnya? Ketika harta melimpah, ketika uang sudah menjadi banyak, kita berpikir itu merupakan pencapaian kesuksesan hidup. Karena itu yang seringkali menjadi ukuran takaran dari kesuksesan hidup seseorang. Tapi saya menemukan banyak wanita yang hidup kaya raya karena dia sukses dalam karirnya, karena punya suami yang kaya raya. Tapi saya menemukan beberapa di antara mereka tidaklah bahagia. Kalau kita pikir kesuksesan atau pencapaian hidup adalah melimpahnya harta, membuktikan banyak orang yang tidak menikmatinya. Jadi apakah kalau kita tidak kaya raya berarti kita tidak sukses? Anda bisa jawab sendiri. Mungkin ada ibu-ibu atau wanita yang merasa hidupnya belum sukses kalau belum nikah, karena ukuran pencapaian kesuksesannya adalah menjadi seorang istri dan ibu. Makanya banyak perempuan yang merana karena belum menikah. Apakah yang tidak menikah tidak sukses? Apakah yang tidak punya anak tidak sukses? Bicara soal menikah, yang saya tahu jodoh itu dari Tuhan, tidak semudah yang kita pikirkan. Ada orang-orang yang maksa nikah karena usia, tapi kemudian tidak bahagia. Kalau kita nikah, tujuannya apa? Kalau nikah untuk bahagia, kita akan kecewa. Karena sesungguhnya pernikahan itu justru menyempurnakan kita, membuat kita harus berubah dalam segala aspek. Ketika kita hidup dua menjadi satu, tidaklah mudah. Kalau orang tidak menikah dikatakan tidak sukses, menurut saya begini, menikah itu nggak mudah dan nggak semudah itu cari pasangan hidup. Kalau Tuhan tidak mengizinkan kita menikah, apakah berarti kita tidak sukses? Toh, yang menikah pun hari ini belum tentu berkata mereka sukses. Malah banyak dari mereka yang sudah menikah berharap mereka tidak nikah. Kalau orang menikah untuk bahagia, kenapa akhirnya banyak yang cerai juga? Kemudian, apakah kalau tidak punya keturunan berarti kita tidak sukses sebagai perempuan? Well, punya anak belum tentu tenang dan senang. Coba tanya sama para wanita yang hari ini menua dan ditinggalkan anak-anaknya. Anak-anaknya tidak peduli, tidak pernah mengunjungi, tidak merawat mereka di hari tua, tidak sayang mamahnya. Makanya Yesus berkata dalam Lukas 23 ayat 29 begini, sebab lihat akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Kenapa Yesus bilang gitu? Karena ketika orang punya anak, belum tentu mereka punya anak yang sungguh-sungguh bisa mengasihi mereka, bisa merawat mereka di hari tua, anak-anak yang bisa menyenangkan hati mereka. Jujur aja kita yang punya anak hari ini, ada saja kadang-kadang hal-hal yang melukai hati kita, bukan? Ketika anak-anak kecil kita rawat dengan sepenuh hati, kita kasihi, tapi ketika mereka tumbuh dewasa, begitu banyak hal yang membuat kita harus mengelus dada. Kalau wanita tidak punya keturunan, apakah mereka tidak sukses? Sementara anak adalah upah dari Tuhan. Kalau Tuhan nggak kasih keturunan, berarti Tuhan punya rencana. Rencana apa, Bu Heni? Banyak anak-anak di luar sana yang nggak punya figur orang tua yang baik. Anak-anak yang lahir dan ditelantarkan. Begitu banyak anak-anak yang nggak punya orang tua yang bisa mengasihi dan merawat mereka. Kalau kita tidak diberi keturunan biologis, kenapa kita nggak berpikir bagaimana kita bisa jadi mama buat banyak anak-anak di luar sana? Saya percaya bahwa punya anak enggak punya anak, Tuhan tetap baik sama kita. Tuhan pasti punya rencana. Apakah ukuran sukses adalah memiliki karir, menjadi wanita karir, punya prestasi, punya jabatan tinggi? Kenyataannya, karir dan jabatan seringkali mengorbankan keharmonisan dalam rumah tangga. Ketika kita punya karir, agak kesulitan berbagi waktu untuk keluarga, untuk bisa mendidik anak-anak kita, mengurus rumah tangga. Tidak banyak orang yang punya privilege untuk bisa melakukan keduanya dengan baik. Apakah kalau kita jadi wanita karir itu sebuah ukuran kesuksesan? Bagaimana dengan ibu-ibu yang hanya menjadi ibu rumah tangga? Apakah itu tidak sukses? Karena menurut saya, menjadi ibu rumah tangga juga tidak mudah. Tergantung Tuhan menciptakan kita dengan talenta apa. Ada wanita yang memang diciptakan Tuhan dengan talenta untuk bekerja.
bukan jadi semata ibu rumah tangga. Nah, mereka mungkin gak akan tahan duduk di rumah. Ngeliatin anak lari sana sini, mereka pusing sendiri. Masing-masing orang punya bagiannya. Apakah kita harus jadi wanita karir baru sukses? Punya prestasi baru sukses? Ada juga yang menjadikan pemakaian Tuhan sebagai suatu ukuran kesuksesan dalam hidup. Kalau bisa dipakai Tuhan menyembuhkan orang sakit, dipakai Tuhan untuk jadi pengkhotbah hebat, dipakai Tuhan jadi hamba Tuhan, nah itu baru sukses. Belum tentu. Buktinya dalam Matius 7 ayat 21, Yesus berkata gini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bagi kita orang Kristen, hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk bernubuat, mengusir setan, melakukan banyak mujizat, banyak penggemarnya, banyak pengikutnya, itu menjadi ukuran kesuksesan. Wow, pemakaian Tuhan luar biasa. Sementara Yesus berkata, mereka ditolak dan dikatakan bahwa aku tidak mengenal engkau. Jadi saya percaya bahwa perkenanan Tuhan atas hidup kita lebih penting dari pemakaian Tuhan atas hidup kita. Nah, bagaimana supaya Tuhan berkenan buat hidup kita? Itu jauh lebih penting. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.